Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Perkenalkan, saya Masud dari kelompok 3 dan kawan-kawan saya yaitu Aji Supri Haryanto dan Muhammad Fuad El Hamidi. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah tutorial yaitu eh, menghubungkan dua file class. Salah satunya yaitu dengan eh, pembagian. Nah, pembagian dari bilangan faktorial dibagi 5. Pertama-tama kita buka file kit-nya dulu. Nah, kita buat new project console. Kita kasih nama tugas 5. Tugas 5. Oke, next. Nah, ini adalah tampilan utamanya untuk tugas 5. Karena kita akan membuat sebuah file class, maka kita akan membuat file classnya dulu. Klik file, new project. Nah, di sini kita pilih C++, class. Terus karena kita akan menghubungkan ya dari perhitungan faktorial dan bagi, maka pertama-tama kita akan membuat sebuah file class faktorial. Object. Oke, next. Nah, kemudian kita buat file classnya lagi yang untuk pembagian. Choose bagi. Oke. Nah, pada file ini file classnya sudah jadi, tinggal kita mengisi bagian-bagian dari file classnya tersebut. Pertama-tama pada header di faktorial terdiri dari kelas public, sinyal, public slot. Nah, untuk menghubungkan beberapa file class, untuk menghubungkan file class tersebut, kita menggunakan sebuah public slot dan sinyal di sini untuk menghubungkan di antara keduanya dengan cara sebagai berikut. Kita klik void, kita menamakan untuk perhitungan faktorialnya dengan nama fact, dalam kurung kita kasih constant integer. Karena kita menggunakan sebuah fungsi, maka kita menggunakan integer dan jangan lupa titik koma. Nah, untuk sinyalnya kita kasih void factorial, dalamnya kita kasih integer. Nah, untuk pengisian file headernya sudah cukup. Kemudian di header bagi, kita namai di public slotnya ini dengan void bagi.
dalam kurung int dan kemudian sinyalnya si bagi nt. Nah, setelah selesai kita refaktor bagian public slotnya di factorial.h sama bagi.h. Kita refaktor. Nah, kita sudah merefaktor. Nah, pada source ini terdapat 3 file, yaitu bagi jpp, factorial jpp, dan main jpp. Untuk mengisi perhitungan faktorial, kita klik bagian factorial.jpp. Nah, di sini udah masuk void factorial const int dan nah di dalam sini kita akan mengisi variabel-variabel dalam fungsi faktorial tersebut. Integer, total. Seperti biasa, ini adalah rumus dari faktorial menggunakan statement for. Integer i sama dengan 1, i sama dengan, nah untuk faktor bilangan faktorialnya kita kasih notasi dengan huruf y. Maka di sini kita kasih huruf y karena ini adalah bagian dari pengulangannya seperti materi-materi yang kemarin. Kemudian i plus terus kita lanjut total dikali i kasih tanda titik koma. Kemudian karena hasil dari total ini akan dijadikan sinyal untuk dihubungkan ke bagi.jpp, maka kita menggunakan emit untuk bagian sinyal di faktorial ini menggunakan void sigvag. Jadi untuk penulisannya di sini void sigvag dalam kurung total dari perhitungannya tersebut. Nah, jangan lupa kurung Kurawa buka, di sini kurung Kurawa tutup. Untuk rumus faktorialnya ini sudah jadi. Kemudian untuk rumus bagi perhitungan di fungsi baginya. Berarti nah, kita menggunakan integer hasil bagi. Nah, di sini kita akan menggunakan notasi A untuk hasil dari faktorial di sini yang telah dipancarkan atau sinyalnya telah dikirimkan ke
untuk dikirimkan ke bagi.jpg. Kita kasih notasi A di sini. Nah, dari hasil A tersebut yang nanti akan dibagi dengan angka 5. Kemudian oh iya, ini tidak menggunakan integer, kita menggunakan double karena sewaktu-waktu karena ini bagi maka bilangannya tidak tentu bulat karena bisa jadi koma berapa, maka memakai perintah double. Nah, di sini sudah ter apa namanya tertulis untuk rumus di bagi.jpg. Kemudian karena kita akan menghubungkan faktorial.jpg dengan bagi.jpg, maka kita membutuhkan satu file untuk penghubungnya, file class. Kita bikin file classnya, hubung connect. Di sini udah terdapat connect.jpg. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah file dari connect.h. Di sini ada namanya connect.h. Di sini kita akan menginclude dari bagi.h sama faktorial.h. Bagi. Nah, sudah terinclude. Kemudian kita akan membuat sebuah objek untuk mendefinisikan beberapa fungsi di dalam faktorial.h dan bagi.h. Kita kasih nama C untuk faktorial, kemudian bagi, kita kasih nama objeknya baking. Kita sudah memberi nama, kemudian kita masuk ke connect.jpg. Nah, di dalam sini kita akan dalam file connect.jpg kita akan membuat sebuah koneksi untuk hasil dari faktorial akan dikoneksikan ke bagi.h. Caranya untuk alias yang tadi, nama objeknya faktorial,
kita tadi menggunakan Fc faktorial BG untuk bagi. Nah, kemudian kita akan mengkoneksikan perhitungan faktorial kebagi dengan cara menggunakan perintah connect, kemudian buka kurung. Di dalam kurung ini ada beberapa masukan-masukan yang harus di inputkan. Nah, untuk bagian pertama dalam perintah connect ini kita akan memasukkan Fc karena kita akan menghubungkan hasil dari faktorial ke bagi, maka Fc jangan lupa diingat-ingat untuk nama ini jangan sampai lupa karena ini adalah sebuah nama fungsinya. Connect.jpb ini kita akan mengkonekkan sinyal ya. Untuk mengkonekkan sinyal kita harus mengingat-ingat di sini ada untuk signal kita pada faktorial kita beri nama sig5 dan untuk slotnya kita beri nama fake. Ini harus diingat-ingat. Nah, kita kembali ke connect.jpb. Nah, tadi sinyal dengan nama sig5.int. Isinya adalah integer, kemudian koma. Kemudian pada bagian ini adalah tujuan untuk sinyal tersebut akan disampaikan ke siapa. Di sini kita akan menyampaikan ke perhitungan bagi, maka gunakan bg slot. Kita masukkan ke slot karena di dalam slot itu berisi rumus perhitungan bagi, maka bagi int tanda kurung. Nah, untuk koneksinya sudah selesai, baru kita akan membuat sebuah perhitungan untuk faktorialnya. Karena di dalam faktorial ada variabel-variabel, untuk mengisinya kita menggunakan misal 5 faktorial. Untuk rumusnya fc five. Nah, di dalam sini kita akan menuliskan angka-angka untuk yang akan dihitung, misal 5 faktorial. Kita akan mencoba mendebak. Oh iya, untuk main JPP kita harus menginclude connect
Pada main.jpp kita akan menginclude file connect dari penghubung tadi. Nah, connect.h kita panggil file class-nya connect. File class connect ini kita akan membuat objek dengan inisial C. Itu aja C, karena itu adalah sebuah inisial. Kemudian kita checklist, baginya kita checklist lagi, kemudian connect-nya checklist. Nah, kita akan mencoba debug. Ya, kita akan mencoba untuk membuild. Kita akan mengecek apakah terdapat sebuah kesalahan atau tidak. Kita cek lagi. Nah, ternyata tidak ada kesalahan. Kita akan mencoba mendebug file tersebut. Nah, sudah muncul untuk debugnya. Nah, pada di sini, ini tanda panah masih di sini, berarti dia akan membaca kelas dari faktorialnya yang tadi. Kemudian bawahnya adalah kelas dari bagi. Nah, ini adalah dari koneksi dari faktorial ke bagi. Nah, di sini sudah tertulis yaitu Y. Y adalah bilangan yang akan difaktorialkan. Di sini tertulis 5. Total dari 5 faktorial adalah 120. Kemudian kita dari total faktorial ini kita akan membagi dengan bilangan 5. Kita coba debug lagi untuk melanjutkan. Nah, di sini sudah tertulis 120. Kita debug lagi. Nah, dari A tadi yang berjumlah 120, kita akan membagi 5 yang hasilnya 24. Nah, percobaan ini berarti telah sukses, tidak ada kesalahan. Untuk dapat menampilkan pada sebuah jendela konsol, maka kita hanya akan menginclude sebuah key debug, perintah key debug include. Nah, untuk pada bagian terakhir ini kita akan menulis sebuah karakter hasil dibagi 5 adalah, kemudian untuk hasil ini adalah memanggil fungsi di sini, yaitu hasil bagi. Sorry. Kita akan taruh di sini hasil bagi. Nah,
kita cek, eh, kita saya harap tidak ada kesalahan. Kita akan coba untuk merun. Kita save. Nah, hasil dibagi 5 adalah 24. Jadi eh, tutorial yang saya 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 buat ini telah sukses karena hasil dari perhitungan tadi bisa muncul dalam sebuah konsol ini. Kita close. Uh, jadi seperti itulah tutorial dari kami untuk menghubungkan dua file class. Seperti pada tutorial ini, saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.